begini, rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan, saudara-saudara. Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Kita banyak yang diberikan yang kuasa, tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia, nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Breaking news, Presiden Prabowo masuk majalah internasional The Economist. Jadi media The Economist ini salah satu media besar di Amerika ya. Ini memang sangat-sangat terkenal dan biasanya itu berupa majalah-majalah. Di sini The Economist itu menyoroti pemerintahan Pak Prabowo yang cenderung otoriter dan banyak sekali melakukan pemborosan. Jadi di sini otoriter yang dimaksud adalah tidak terbuka akan kritik-kritik. Ya, kita tahulah banyak kesempatan Pak Prabowo itu bilang bahwa yang kritik-kritik itu cuma orang-orang yang tidak mau Indonesia maju atau bahkan dituduh antek-antek asing. Di sini juga The Economist menyoroti soal pemborosan. Ya mungkin di sini maksudnya pemborosan itu seperti program-program yang populis seperti MBG. Ya memang kalau gue di sini melihat bukannya pemborosan ya, mungkin awalnya itu Pak Prabowo itu optimis program ini bisa berjalan dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya memang di sini faktanya ekonomi tumbuh 5,6%, tapi kan kita harus melihat kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sehat atau tidak dalam jangka panjang. Ya tapi itu nanti di topik lain ya guys. Di sini gue cuma mau menyoroti soal Pak Prabowo itu sudah mulai disorot oleh media tentang bagaimana kepemimpinannya yang cukup dianggap tidak baik bagi bangsa negara kita. Selain Pak Prabowo juga media internasional itu menyoroti soal Nadiem Makarim yang sekarang ini sedang sangat hot ya. Dan ini semua bisa berdampak buruk guys bagi iklim investasi di Indonesia. Kalian bayangkan seandainya investor asing ini membaca gitu ya buletin-buletin atau berita-berita internasional seperti ini, tentu mereka cenderung menghindari atau ya tidak tertarik dengan investasi di Indonesia. Atau yang sudah terlanjur investasi di Indonesia akhirnya takut dan keluar dari Indonesia. Karena hal-hal seperti ini sangat penting guys bagi investasi ya. Soalnya bukan hanya di atas angka, di atas kertas, angka-angka begitu ya guys yang penting, tapi juga iklim politik di Indonesia. Tapi yang gue paling tidak suka dari pemerintahan kali ini ya guys, itu soal ketidakjujuran dan ketidakterbukaan akan masalah yang benar-benar terjadi. Soalnya semuanya itu seperti ditutup-tutupi, seperti semuanya itu baik-baik saja, padahal kita tahu semua kita sedang menderita semuanya guys. Dan pemerintah itu seperti tidak mau mengumbar aib ini gitu ya, tanda kutip. Seolah-olah pemerintahannya tuh sangat bagus gitu ya mengelola ekonomi negara. Yang gue takutkan adalah hal-hal seperti ini di frame secara sangat baik supaya di putaran kedua pemilihan presiden berikutnya itu menang lagi. Ya tapi bagaimana ya, kondisi memang tidak baik-baik saja ya. Jadi mau ditutupin bagaimanapun ya yang merasakan kan rakyat. Sekian guys update dari gua. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa follow akun gua, oke? Rupiah udah ambruk di 17.600, IHSG udah all time low, susah banget rebound, BBM naik, hukum di Indonesia juga lagi amburadul banget. Sebenarnya Indonesia lagi kenapa sih? Masalah terbesarnya itu bukan karena ekonomi kita yang jelek, toh mall masih kelihatan rame, orang masih konsumsi. Tapi masalah utamanya itu di trust. Investor asing itu nggak cuma lihat ekonomi Indonesia hari ini gimana,
gimana, tapi mereka juga ngelihat 5-10 tahun lagi Indonesia tuh masih predictable nggak sih? Gimana kebijakan pemerintah, gimana spendingnya pemerintah, gimana tax rasionya, gimana hukum di Indonesia. Pokoknya faktor-faktor internal yang kita rasain sekarang, yang kita lagi kecewa banget nih, itu juga dilihat sama investor asing. Kayak kebijakan pemerintah yang buang-buang duit, hukum di Indonesia yang nggak adil. Kita aja punya trust issue nih sama negara kita sendiri, apalagi investor asing yang mau naruh uang triliunan di negara kita. Memang ya, faktor internal ini tuh bukan 100% yang mempengaruhi. Ada faktor eksternal kayak US dollar index tuh yang kuat banget karena suku bunga di US tuh lagi tinggi kan, makanya investor tuh pada balik ke dolar. Sekarang tuh lebih ke market confidence-nya tuh lagi low banget. Mungkin juga bagi investor asing ya, sekarang Indonesia lagi nggak profitable nih. Pemerintah kita sekarang tuh lagi diuji banget, PR-nya banyak banget gimana caranya naikin citra Indonesia lagi. Tapi sebenarnya yang paling diuji ya kita sih, masyarakatnya.